Oke, berikutnya kita akan menghitung untuk flexure and vertical shear-nya, tetapi di posisi dia sudah dalam bentuk composite slab ya. Kalau yang tadi itu kan dia dalam bentuk sheeting-nya. Jadi kita tadi itu baru mengecek kapasitas si sheeting-nya dengan dukungan di tengah tadi, di tengah bentang. Kita pasang stagger. Nah, sekarang kita akan menghitung atau menganalisis kemampuan dari composite slab-nya terhadap flexure dan vertical shear-nya. Nah, untuk span-nya masih sama ya, 4 meter. Ini untuk vertical shear kita ambil 4 meter penuh, tapi kalau untuk lenturnya, untuk flexure-nya, bending-nya, itu kita ambil efektifnya 3,9. Karena kan tadi 1,95 kali 2 ya. Jadi kalau ini tadi kan masih ada staggernya, jadi ada sendinya di tengah. Tapi untuk ketika sudah mengeras, sudah menjadi composite slab, itu kan staggernya sudah dihilangkan. Jadi dia betul-betul spannya dari balok ke balok. Nah, untuk bebannya, kita bisa mengacu ke peraturan yang berlaku sesuai daerah kita, misalnya SNI itu. Di SNI kan sudah ada untuk slab berapa, kemudian untuk lapisan finishing itu berapa, maksudnya lantai ya. Untuk keramik, spesi, pasir, dan lain sebagainya itu berapa. Kemudian untuk beban kejut, impulse itu bisa diambil berapa, untuk beban partisi diambil berapa, itu bisa kita sesuaikan dengan SNI. Nah, di sini untuk beban yang bisa dihitung itu untuk yang beban permanen sebesar 3,84, sedangkan yang variabelnya itu sebesar 6,2 kN per meter persegi. Nah, untuk desain ultimate itu artinya yang kita besarkan atau kita kalikan dengan faktor beban, seperti yang kita bicarakan tadi, itu kita kalikan dengan faktor beban ya, ini 135 dan 1,5 itu adalah faktor beban. Nah, untuk kondisi permanen kita kalikan 1,35 dikalikan dengan nilai 3,84, ketemunya 5,18 kN per meter persegi, yang variabel kita kalikan dengan 1,5 faktor bebannya. Nah, untuk bentang tengah atau momen lentur maksimum yang terjadi pada tengah bentang itu adalah sebesar 14,48 dikalikan dengan spannya ya, LE-nya dibagi per 8. Jadi 1/8 QL kuadrat. 1/8 ini per 8, Q-nya 14,48. Jadi dua ini ditambahkan, dari permanen dan variabel itu ditambahkan. Kemudian untuk L-nya adalah LE, karena dia dalam menghitung bending. Ketika menghitung bending, maka yang dipakai adalah LE-nya. Nah, ini adalah momen ultimate yang terjadi untuk bentangan 4 meter pada composite slab yang sedang kita bicarakan ini. Selesai di sini ya, ini adalah ultimate-nya, ini MU-nya kalau kita bicara di beton. Kemudian untuk menghitung tahanannya atau kapasitasnya si penampang, bending resistance untuk gayanya si beton itu kita bisa hitung dengan equation 3.4 yang dulu pernah kita bahas. Equation 3.4 yang ini. Nah, ini AP dikalikan dengan FY, luas penampang dikalikan dengan FY-nya. Nah, ini 1178 dikalikan dengan FY-nya, yaitu 0,35 dibagi dengan 1, ini adalah lebar ya, karena kalau yang ini itu adalah satuannya kilonewton, tapi kalau yang ini karena kita dari awal menghitungnya per lebar dari sheetingnya, per meter lebar sheeting, jadi ini dibagi dengan 1 meter. Didapatkan nilai sebesar 412 kN per meter. Nah, kemudian kita untuk menghitung kedalaman stress block atau ketinggian stress block, itu kita bisa hitung compressive strength-nya, kuat tekan betonnya, itu 0,85 dikalikan dengan Fj aksen, dibagi dengan 1,5. Nah, ini adalah faktor yang diberikan dari yang pernah kita bahas dulu terkait material. Nah, ini. Ada faktor gamma C di sini untuk beton, dibagi 1,5 gitu. Jadi didapatkan nilai 14,2 Newton per mm persegi. Nah, kedalaman dari stress blocknya bisa kita hitung sebesar 29,3
0 mm. Ini dari nilai tadi ya, 412 dibagi 14,2. Nah, berikutnya kita bisa hitung dari sini, kita sudah punya gaya di sini, kemudian kita punya posisi DP juga. Jadi DP-nya kalau kita lihat di gambar ini ya, di gambar 3.9 yang ini, nah ini DP-nya dari serat teratas beton ke titik pusat dari penampang itu kan di sini, sini nih. Nah ini adalah DP. Nah di sini ini adalah DP 120. Besarnya adalah 120. Yang sebenarnya bisa diambil sebesar 95. Kenapa 95 itu dari sini nih. 80 ditambah 15. Di sini batasnya gitu. Ini kalau kita mau menganggap betonnya bersih, tapi kalau kita mengambil DP itu di sini sampai ke centroidal axis. Nah, kita ambil DP 120, maka dari sini kita bisa hitung MRD-nya atau tahanan momennya. Dia kapasitas momennya adalah 412. Dari sini ya, NJF ya, dikalikan dengan lengan. Nah, lengannya adalah 0,12 dari 120 mili ini dikurangi 0,015. Nah, ini dari mana? Ini supaya tidak bingung, kita bawa ke balok yang beton ya. Kalau kita punya balok persegi, bertulang, nah di sini ada tulangannya, DP itu kan yang ini DP. Nah, di sini ada blok tekan ya, ada blok tekan. Kemudian blok tekan itu punya CC ya kan. Kemudian di sini di pusat tulangan itu ada T. Nah, di sini antara CC dan T itu ada jarak ya, ada lengan. Di sini lengannya. Nah, lengannya itu kan DP dikurangi 0,015. Begitu. Itu akan didapatkan nilai sebesar 43,3 kN meter per meter. Jadi kapasitas momennya adalah sebesar ini MN-nya. Ini MN-nya. MN-nya sebesar ini, MU-nya sebesar ini. Jadi ini masih aman ya, karena MN-nya lebih besar dari MU. Ini oke. Nah, berikutnya kita mengecek vertical shear-nya. Nah, untuk vertical shear-nya, untuk bentang 4 berarti Q L per 2 ya. Nah, Q-nya sebesar ini, jumlah dari 518 dan 930. L-nya adalah 4, dibagi 2, jadi 2. Jadi sama dengan 2 dikalikan ini, beban. Didapatkan nilai 29,0 kN per meter. Kemudian untuk shear resistance, tahanan gesernya kita bisa hitung dari persamaan 3.21. 3.21 itu ada di Nah, kita punya 321 di sini nih. Nah, tetapi di rumus ini, di persamaan ini, itu ada syarat di mana DP-nya itu tidak boleh kurang dari 200. Jadi DP-nya di sini kita masukkan angka 200. 200 mili. Nah, ketemu Vmin. Kita masukkan angkanya, akan dapatkan nilai 0,49 Newton per milimeter persegi. Nah, kemudian dari persamaan 3.20 ini, nah, kan tadi sudah ketemu Vmin. Kita bisa menghitung VRD-nya, atau ini yang kita cari, yaitu tahanan momennya ya, tahanan gaya gesernya ya, atau Vn ya. Itu B0 per B dikalikan dengan dP. Nah, di sini kita bisa hitung B0-nya 162 itu dari gambar 3.9 ini yang B0 ini 162. Kemudian 300 itu B-nya. Nah, lebarnya ini 300. Kemudian kali 120 itu DP tadi ya, DP-nya 120 kalikan 0,49 kali Vmin. Ketemu 31,7 kN per meter. Nah, ini adalah Vn, ini adalah Vu. Nah, di sini kita peroleh Vn lebih besar dari Vu. Jadi masih oke untuk composite slab-nya.